Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala munculkan lewat ibadah saum khususnya pada bulan Ramadan adalah bagaimana supaya hamba Allah ini memiliki sifat takwa. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, tahukah kamu apakah itu takwa?" Lalu kemudian Ubay mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan semak dan duri?" Lalu kemudian Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tentu saja, aku pernah berjalan di jalan seperti itu." Lalu kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Apa yang kau lakukan ketika itu?" Kata Umar, "Yang aku lakukan adalah aku sing-singkan bajuku, kemudian aku berjalan dengan hati-hati." Maka kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Kadzalika taqwa, demikianlah yang disebut dengan takwa." Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara hal yang merupakan bentuk ketakwaan seseorang adalah sikap wara'. Wara' ini adalah sikap kehati-hatian seseorang khawatir terjerumus pada hal yang syubhat atau haram sekalipun. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "La yablughul 'abdu darajata muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bi ba'sun." Seseorang tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa sampai dia kemudian meninggalkan apa yang tidak dianggap dosa, karena khawatir terjerumus pada perkara yang disebut sebagai perbuatan dosa. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, maka mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesanggupan untuk menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang memiliki sikap wara sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Insyaallah kita akan bahas beberapa hal terkait dengan sikap-sikap orang yang memiliki sikap wara'. Di antaranya ikhwani fillah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat kita teladani dalam hal ini, beliau pernah menemukan sebutir kurma di kamarnya, ya, tepatnya di atas tempat tidurnya. Kemudian ketika beliau mau memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya, lalu beliau tidak jadi memakan atau menelan kurma itu. Kenapa beliau melakukan itu? Ternyata adalah dikarenakan beliau khawatir bahwa kurma yang dia atau yang beliau masukkan itu adalah kurma yang merupakan kurma sedekah. Karena bagi beliau dan keluarganya, beliau dilarang untuk memakan makanan yang bersumber dari sedekah. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, ada juga seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau pernah menyuruh seorang pelayannya untuk mengambil kharaj atau pajak dari kaum muslimin atau dari orang-orang non-muslim yang ada di wilayah kekhalifahannya. Kemudian si ghulam ini, si pelayan ini memberikan makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar kemudian beliau mengambilnya lalu memakannya. Setelah beliau makan, kemudian beliau ditanya oleh pelayannya ini, "Wahai khalifah, tahukah engkau dari manakah makanan yang engkau makan tadi?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Dari mana memangnya?" Kemudian kata pelayannya ini, "Sesungguhnya makanan yang engkau makan tadi aku dapatkan dari seorang laki-laki yang dahulu aku ketika di zaman jahiliyah pernah diminta oleh orang ini untuk meramalkan masa depannya. Lalu dengan tidak tahu sama sekali apa-apa tentang masa depannya orang ini, aku pun meramalkan." Jadi menyampaikan dengan asal. Nah, kemudian orang ini ternyata memberikan apresiasi. Di antaranya berupa makanan yang kemudian aku berikan kepada engkau ini. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau marah, lalu memuntahkan makanan yang sudah beliau telan itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau memasukkan telunjuknya ke dalam mulutnya, kemudian mengobok-ngobok mulutnya sampai kemudian muntah.
Dan pelayan ini mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah, kenapa engkau melakukan ini? Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kalau aku harus mengeluarkan nyawaku agar makanan yang mengandung atau agar makanan yang haram ini keluar dari mulutku, maka aku akan melakukannya. Nah, ikhwani fillah, demikianlah beberapa gambaran dari sikap wara dan takwa salafun saleh, khususnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dalam hal ini saya sampaikan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana mereka adalah teladan bagi kita untuk bersikap wara, untuk bersikap takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki sikap wara dan takwa, sehingga kita menjadi orang yang berhak mendapatkan kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.